Kakao Indonesia merupakan salah satu komoditas perkebunan unggulan. Terlebih lagi, saat ini Indonesia tercatat sebagai negara ketiga penghasil kakao terbesar dan terbaik di dunia. Targetnya 5 tahun ke depan, Kakao Indonesia menjadi produsen kakao terbesar di dunia. Sebagai langkah konkret, Kementerian Pertanian pada tahun 2015 ini mengalokasikan anggaran sebesar 1,4 triliun rupiah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk pengembangan produksi kakao. Program ini difokuskan pada perbaikan tanaman melalui peremajaan tanaman kakao. Mungkin perlu APBN kita masuk apa? Itu pemberdayaan petaninya, kelembagaannya. Begitu juga nanti yang kaitan dengan kesepakatan tadi. Kita akan coba menghasilkan tidak saja biji, sampai ke pasta. Saat ini luas areal pengembangan kakao di Indonesia mencapai 1,7 juta hektar dengan produksi sekitar 709.000 ton. Sementara itu, pemerhati perkebunan dan petani kakao Indonesia, Surato Siswodiharjo, menegaskan tidaklah mudah untuk menjadi produsen kakao terbesar di dunia karena masih mengalami banyak kendala dalam pengembangan kakao di dalam negeri. Untuk meraih sukses menjadi produsen kakao terbesar di dunia ini tidak mudah. Pertama harus dirubah dulu mindset. Tidak hanya bekerja business as usual, tetapi harus berpikir out of the box. Sehingga kita harus merubah mindset kita bahwa kita harus bersinergi antara pemerintah, swasta, dan tentu para petani. Jadi kalau ingin meningkatkan itu tentu kita harus berubah dan tidak ada terutama di pihak pemerintah yang mempersulit untuk memperbesar produk coklat ini. Pendiri Yayasan Bakti Surato ini menyebutkan rendahnya tingkat produktivitas kakao rakyat karena sebagian besar tanaman tua dan rusak. Selain itu, menurunnya nilai jual kualitas biji kakao lantaran sebagian besar biji kakao belum difermentasi. Fermentasi ini sangat penting karena memang di samping meningkatkan penghasilan petani, juga meningkatkan mutu coklat itu sendiri. Karena apa? Karena tanpa difermentasi mutu coklat akan rendah dan harganya juga cukup rendah. Sehingga dengan peraturan pemerintah yang baru ini bahwa diwajibkan untuk para petani mewajibkan menjual dengan fermentasi sehingga diharapkan nanti semua petani-petani sudah menjual berupa fermentasi. Dan ini banyak pengusaha yang berminat nanti untuk membuat pabrik minimal sampai membuat pasta. Selain upaya fermentasi yang tepat, upaya mempercepat peningkatan produktivitas tanaman dan mutu kakao nasional, pemerintah harus membuat program pengembangan kakao berkelanjutan di tahun 2015 ini. Tujuannya, produksi kakao akan meningkat lebih dari 1,4 juta ton di tahun 2020. Pemerintah harus ikut bertanggung jawab untuk menjadikan produk coklat ini menjadi terbesar di dunia. Oleh karena itu, saya harapkan nanti di daerah-daerah penghasil coklat ini tidak hanya menjual coklat mentah, tetapi sebaiknya minimal harus sudah difermentasi dan kemudian ditingkatkan menjadi pasta sehingga sudah menjadi produk setengah jadi sehingga harga meningkat dan juga dibawanya tidak perlu pakai kontainer dan ini bisa diekspor yang berwujud pasta ini. Mantan Purnawirawan TNI Angkatan Udara ini berjanji dan berkomitmen membantu petani kakao Indonesia mengalahkan pertanian kakao Pantai Gading dan Ghana dalam produksi kakao internasional. Kakao Indonesia, oke.